Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, sudah terbuka menyatakan keinginannya untuk segera bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Keinginan Kaisang ini berani dilontarkan setelah ia melihat ada sinyal dari Puan yang berkenan untuk ditemui. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih sekali buat Mbak Puan karena sudah terbuka dengan kami untuk saling berkomunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat secepatnya saya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Keinginan Kaisang ini pun mendapat respons positif dari Puan Maharani meski tidak tegas terucap. Puan hanya berkomentar, gencarnya Kaisang bersafari ke parpol-parpol adalah bentuk silaturahmi yang sudah seharusnya dilakukan. Kemudian bersilaturahmi itu menurut saya penting dan sebaiknya memang dilakukan. Jadi ya harus silaturahmi. Tuh. Diterimanya Kaisang dengan sangat terbuka oleh PKS dan Golkar dinilai bukan karena faktor elektabilitas Kaisang. Getolnya parpol mendorong Kaisang maju di pilkada diyakini karena parpol memperhitungkan faktor Jokowi. Faktor Pak Jokowi juga bagian dari penerimaan mereka. Karena kalau dilihat sampai sekarang, ini kan partai-partai benar-benar sedang berpikir keras untuk mendukung Kaisang itu kelihatan. Kalau kita baca pernyataan Golkar, saya kira mereka bukan saja sudah memberi sinyal, tetapi itu semacam deklarasi bahwa Ridwan Kamil tidak akan maju di Jakarta. Apa yang membuat partai-partai ini kelihatan mengupayakan Kaisang ini tetap maju gitu? Ya tentu karena ada sesuatu yang mungkin besar. Karena kalau berdasarkan elektabilitas seperti disebutkan oleh Pak Jokowi, memang Kaisang itu cocok di Jawa Tengah, bukan di Jakarta. Faktor Jokowi di pilkada tak dipungkiri masih menjadi magnet meraih kemenangan bagi sejumlah parpol. Ini terlihat dari penerimaan parpol-parpol besar pada sang putra bungsu, meski elektabilitas Kaisang tidak terlalu menonjol. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap tentang manuver politik Kaisang usai berucap ingin berkomunikasi dengan Puan Maharani, sudah bergabung bersama kami, ada Direktur Carta Politika Mas Yunarto Wijaya dan nanti juga akan bergabung bersama kami, pengamat politik dari BRIN, Mbak Siti Zuhro. Mas Toto, selamat sore. Selamat sore, Cindy. Mas Toto, Kaisang kan bilang udah ada sinyal dari Mbak Puan untuk bisa bertemu. Ini bisa diartikan kalau PDIP sudah membuka hatikah untuk keluarga Jokowi? Iya, sebenarnya tidak mengagetkan ya kalau kalimat ini muncul dari Mbak Puan. Praktis selama hubungan dingin antara PDI Perjuangan dengan keluarga Pak Jokowi, kalau kita lihat statement Mbak Puan sebenarnya selalu berupaya untuk menjembatani. Jadi kalau kemudian terjadi misalnya pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas Kaisang, Mbak Puan dengan Mas Gibran, bahkan misalnya Mbak Puan dengan Pak Jokowi, menurut saya itu bukan hal yang mengejutkan. Karena karakter Mbak Puan memang cenderung lebih kompromistis, lebih cenderung lebih terbuka, terutama kalau konteksnya masih dalam konteks silaturahmi. Tapi apakah ini bisa diartikan dukungan kepada Kaisang untuk kepentingan pilkada? Saya pikir itu masih jauh ya, karena Mas Kaisang sendiri belum jelas maju di mana, surveinya juga belum bisa dikatakan menonjol. Dan kalau kita lihat pilkada ini sendiri, di antara Kim pun belum tentu ada sebuah kesamaan sikap. Dan kita lihat Jabar, Banten, Golkar, dan Gerindra bisa terlihat berbeda. Mungkin praktis buat Mas Kaisang, sikap yang sama dari Kim itu lebih mungkin terjadi di Jawa Tengah karena tidak ada satupun kader dari partai-partai yang tergabung dalam Kim yang kuat. Sehingga mereka menyadari mereka harus bersatu. Tapi apapun sifat dari pertemuan ini, saya berharap memang pertemuan Mbak Puan dengan Mas Kaisang bisa terjadi, minimal bisa mendinginkan situasi politik yang seakan-akan keras sekali, kan malah perbincangannya terjadi di antara keluarga Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Terlepas bahwa kemudian PDI Perjuangan tetap tidak masuk ke dalam barisan Prabowo Gibran dalam pemerintahan nanti, tetapi menurut saya pertemuan ini sebagai silaturahmi baik untuk menyejukkan situasi politik. Oke, apakah sikap kompromistisnya Mbak Puan bisa diterjemahkan sebagai restu Bu Mega agar bisa memang membuka pintu untuk Kaisang dan keluarga Jokowi? Nanti kita bahas usai jeda ya Mas Toto, tetap bersama kami di Kompas Petang.
Masih bersama kami, Direktur Carta Politika Mas Yunarto Wijaya soal manuver Kaisang dan PDIP di Pilkada serentak, dan akan bergabung bersama kami pengamat politik BRIN Siti Zuhro. Mas Toto, tadi soal sikap kompromistisnya Mbak Puan. Kalau Anda melihatnya ini sebenarnya adalah perpanjangan restu dari Bu Megawati atau Mbak Puan punya hitung-hitungan politik sendiri? Soalnya kan kalau kita lihat sikapnya Sekjen PDIP kayaknya keras banget juga nih sama keluarga Jokowi. Ya, kalau saya melihat tetap berbeda ya. Dalam arti kan memang tadi saya mengatakan ini adalah karakter berpolitik Mbak Puan. Kalau yang kita coba analogikan dari zaman almarhum Taufik Kimas masih aktif berpolitik, orang sering melihat ada dua gaya yang berbeda. Antara Pak Taufik Kimas yang lebih terbuka, cenderung lebih kompromistis, dengan Ibu Mega yang cenderung lebih keras dan kaku. Jadi kalau kita mau analogikan seperti itu agak mirip. Mbak Puan ini lebih mirip dengan almarhum Taufik Kimas, cenderung terbuka, menghindari perselisihan dan konflik, sehingga tidak mengagetkan kalau kita baca tone dari Mbak Puan selama perang dingin antara keluarga Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan pun Mbak Puan memang berusaha menjembatani. Jadi artinya bukan PDIP yang lebih kendor buat keluarga Jokowi? Menurut saya ini bukan sikap dari Ibu Mega. Dan kalau pertanyaannya PDI Perjuangan masih terpusat di mana, tentu saja pengambilan keputusan strategi seperti ini masih ada di satu tangan, yaitu Ibu Megawati. Oke, Mbak Wiwi, kalau Anda melihat sikap politiknya Mbak Puan yang cenderung lebih cair, tadi menjembatani, dalam menanggapi Kaisang juga lebih santai, ketimbang dengan ya misalnya Hasto Kristianto, Anda membaca konsistensi PDIP sebenarnya atas sikapnya kepada keluarga Jokowi kayak gimana sih, Mbak? Iya, tadi kan Mas Toto menggambarkan dengan cukup ini ya, mengacu pada pengalaman dulu itu yang dikatakan bahwa sebetulnya Mbak Puan ini mirip-mirip Pak Taufik Kemas kan gitu. Tapi sebetulnya kan Mbak Puan bukan Pak Taufik Kemas juga gitu ya. Tetap saja keputusan itu masih ada di tangan Ibu Megawati ya dalam hal ini, semua keputusan. Tapi apa yang ditampilkan oleh Mbak Puan itu ya hanya untuk semacam balancer gitu ya, membuat balance gitu supaya tentu gitu ya sifat apa yang ditunjukkan oleh sebagian besar gitu PDI Perjuangan itu tidak memberikan kesan yang apa ya, yang tidak positif gitu, sehingga dalam konteks ini diimbangi oleh hadirnya gitu gaya Mbak Puan yang apa ya, yang menawan seperti itu, yang senyum seolah-olah nggak ada apa-apa gitu dan sebagainya. Tapi tetap kelihatannya kalau kita tidak bisa mengatakan ya sebagai publik, dan saya sebagai mungkin agak memahami atau mempelajari internal budaya politik dari PDI Perjuangan, tidaklah semudah itu sebetulnya untuk mengubah begitu saja gitu ya arah yang katakan sudah menjadi keputusan dari PDI Perjuangan. Jadi apa yang disampaikan Mbak Puan itu tentu dalam politik itu kan wajah depan wajah belakang beda gitu ya. Jadi tidak bisa kita simpulkan bahwa ini sebetulnya sangat welcome. Lalu politik PDIP dalam hal ini sangat cair, dalam arti akan merangkul beneran gitu apa yang dilakukan dengan terkait pilkada ini. Tapi Anda melihatnya artinya kemungkinan Kaisang bertemu dengan Mbak Puan itu memang ada, cukup besar kah peluangnya? Kalau bertemu mungkin saja menurut saya. Justru kalau politisi sangat absolut gayanya black and white itu kan tidak asik juga gitu ya. Mungkin dalam konteks itu mengikuti gitu ya ritme untuk cair hanya sekedar bertemu gitu. Dan itu yang dilakukan Mbak Puan ketika waktu menjelang Pilpres dulu ya, yang akhirnya juga mengerucutnya kan beda kan itu. Mas Toto, nah kalau kita mundur ke waktu Pilpres kan Bu Mega sama Pak Prabowo juga susah nih ketemu karena disebutnya ada faktor Jokowi di belakangnya. Nah kalau Kaisang ketemu sama Mbak Puan, Anda melihatnya apa? Ini ada persetujuan dari Bu Mega atau gimana? Saya pikir Mbak Puan diberikan ruang keluasan juga ya, kalau sebatas silaturahmi misalnya bertemu Kaisang, apalagi Mas Kaisang dalam konteks ini kan adalah Ketua Umum PSI. Jadi silaturahmi antar partai ini punya alasan yang cukup kuat. Dan memang menurut saya keleluasan ini juga mungkin diberikan adalah mungkin kesepahaman termasuk buat Ibu Mega, spekulasi saya, bahwa minimal dalam konteks membangun tensi politik jelang pilkada,
alangkah baiknya PDI Perjuangan tidak bicara hitam putih. PDI Oke. Perjuangan tidak kaku ketika membangun sebuah komunikasi politik, dan itu harus membutuhkan simbol-simbol politik yang terlihat cair. Kenapa? PDI Perjuangan butuh Gerindra, PDI Perjuangan butuh Golkar, PDI Perjuangan butuh banyak partai, dan termasuk bagaimana minimal menghindari pertarungan politik di beberapa daerah di pilkada yang kita tahu pengaruh Jokowi masih sangat kuat. Jadi simbol-simbol politik seperti pertemuan Mbak Puan misalnya dengan ketua umum partai lain, termasuk misalnya PSI, termasuk misalnya dengan Pak Jokowi sekalipun dan Pak Prabowo, menurut saya memang itu sebuah keniscayaan yang memang harus dibangun dalam konteks mendinginkan situasi yang kalau terlalu hitam putih, banyak dari publik terbukti dari survei-survei pada saat Pilpres dan hasil Pilpres melihat bahwa PDI Perjuangan yang cenderung kaku, bahkan ada yang menganggap cenderung arogan, dan itu bisa berbuah negatif buat PDI Perjuangan sendiri. Oke, kalau Mbak Wiwi melihatnya kalau Puan ketemu jadi sama Mas Kaisang, apa kira-kira lobby-lobby yang akan dibahas di sana? Akah ada tawaran-tawaran tertentu? Iya, mungkin dalam posisi sekarang ini ya, menurut saya meskipun akan diupayakan secair mungkin gitu ya, berusaha mencairkan suasana tadi itu, apa yang dikatakan Mas Toto tadi itu, menurut saya ya lebih elok gitu ya, lebih manis, meskipun senyum padahal kesel hatinya kan gitu ya, dan sebaliknya. Jadi mungkin itulah politik ya, seninya di situ, dan saya melihat mungkin ya halo-halo gitu, halo apa kabar dan sebagainya, bagaimana ini, dan ya bisa saja pura-pura membuka peluang kan gitu ya, saling peluang dan sebagainya, seperti kita saksikan apa yang akan dilakukan antara PKS dengan PSI kemarin ketika Kaisang kunjungan ke PKS, itu satu contoh. Apakah langsung deal gitu kan, bahwa mereka di Jakarta atau di semua daerah itu akan melakukan koalisi? Kok kelihatannya enggak ya? Apa yang di statement yang disampaikan oleh Kaisang itu menunjukkan menurut saya belum ada apapun yang disepakati kan gitu. Hanya akan kan gitu aja. Oke, kalau Mas Toto melihatnya kalau jadi nih Mas Kaisang ketemu dengan Mbak Puan, kira-kira ini manuvernya untuk ke Jateng atau ke Jakarta? Semua menurut saya terlepas akan dibantah, pasti akan ditentukan oleh Pak Jokowi. Pengalaman dari Mas Gibran ya, hitung-hitungannya menurut saya bukan tentang etika demokrasi lagi, politik dinasti enggak. Pak Jokowi berhitungnya taktis, pasti menang atau tidak. Kalau kita bicara mengenai Mas Kaisang kan kita lihat di survei DKI masih jauh untuk bisa bersaing dengan Mas Anies. Kita bicara di Jawa Tengah, saya juga belum terlalu meyakini Pak Jokowi akan menitipkan Kaisang itu menjadi nomor 1. Mungkin masih ada di level nomor 2. Walaupun saya selalu mengatakan sayang loh kalau Mas Kaisang ini ketua umum partai yang katanya ingin jadi partai nasional, lalu digadang-gadang entah jadi Jakarta, entah di Jawa Tengah, ada yang bilang dulu Surabaya, ada yang bilang Bekasi. Kasihan, seakan-akan nggak ada kerjaan lain gitu Mas Kaisang, pengangguran politik. Padahal fokus saja seperti apa yang dilakukan sekarang, bertemu dengan tokoh-tokoh ketua-ketua umum, mumpung ayahnya masih berkuasa, itu akan meningkatkan kapasitas seorang Kaisang sebagai seorang politisi sejati dan sebagai seorang ketua umum. Kalau misalnya hanya jadi di Jawa Tengah, jadi di Jakarta, kasihan PSI-nya hanya menjadi partai Jakarta, atau PSI hanya menjadi partai Jawa Tengah. Itu yang menurut saya seharusnya fokus Mas Kaisang melaksanakan tugas sebagai ketua umum dan tunjukkan bahwa dia bukan karbitan dan betul-betul memiliki kapasitas, termasuk nanti ketika ayahnya tidak berkuasa lagi. Oke, kalau Mbak Wiwi melihatnya, PSI kan sebenarnya bukan partai yang tidak lolos parlemen. Ya bisa dibilang bukan partai besar seperti Golkar dan lain-lain. Tapi dibuka dengan sambutan begitu hangat dengan partai-partai besar. Anda membacanya kenapa? Iya, ini memang politik di Indonesia agak lucu, kadang aneh, lucu, menggelikan ya, campur baur di situ, bahwa pendekatannya itu masih sangat kekuasaan. Nah, tentu ini tidak sulit untuk dibantah siapapun bahwa Kaisang ini adalah putra bungsunya Pak Jokowi, gitu ya. Kemarin sudah berhasil untuk putra sulungnya menjadi wakil presiden terpilih, berhasil. Maka target selanjutnya tidak hanya Bobi yang sang menantu menjadi calon gubernur Sumatera
utara yang akan didukung oleh koalisi besar gitu kan. Tapi juga Kaisang dipersiapkan, silakan memilih mau Jawa Tengah atau Jakarta atau manapun. Nah, itu luar biasanya di situ. Jadi ini yang menunjukkan sebetulnya partai-partai politik dalam proses rekrutmen promosi kader itu yang memang lompat-lompat. Jadi menurut saya ini menjadi concern kita bersama, kita menyaksikan bahwa praktek dinasti politik luar biasa. Karena ini tidak bisa diragukan lagi, ini adalah praktek dinasti politik gitu. Tentu tanpa Pak Jokowi, Kaisang bukan siapa-siapa, gitu kan? Sehingga munculnya Kaisang mau tidak mau pasti dikaitkan dengan Pak Jokowi yang notabene presiden yang akan purna bakti tanggal Oktober nanti 2024 ini. Jadi tinggal hitungan bulan sebetulnya. Maka ini yang akan dimaksimalkan untuk mengisi pilkada yang memang sudah ditargetkan ya. Kalau saya melihat memang ini sangat terkait dengan keputusan MA yang yang mengubah persyaratan calon wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah itu ya. Jadi nanti calon ketika dilantik memenuhi hitungan tahun umurnya. Ini kan kelucuan yang luar biasa yang di-create hanya untuk justifikasi gitu ya, membenarkan gitu siapapun yang ditargetkan untuk menjadi penguasa ya di Indonesia. Jadi menurut saya ini ya kita kompetisi kontestasi untuk pilkada serentak yang harusnya ini menjadi taruhan kita. Jadi kalau kemarin pilpresnya banyak mengundang kekecewaan dan sebagainya karena distorsi pemilunya, maka pilkada ini tidak boleh distortif lagi. Seharusnya seperti itu. Karena 545 daerah. Ketika 545 daerah, ini kalau distorsi bareng-bareng ini kayak apa hasilnya nanti kan itu. Jadi apalagi kalau sampai terjadi sengketa bareng-bareng 545 daerah. Jadi itu yang harus dijaga betul oleh Indonesia untuk tidak terjadi ketidakpuasan masyarakat karena semakin dekat ini antara calon pemimpin atau penguasanya nanti di kabupaten kota maupun di provinsi kepada masyarakat. Kalau pilpres masih jauh, tapi ketika pilkada ini sudah dekat sekali. Jadi kalau nanti pilkadanya distortif, nanti ada luapan ketidakpuasan tadi. Baik, kita tunggu artinya akan atau tidak akan nih kira-kira Kaisang bertemu dengan Mbak Puan. Terima kasih Direktur Carta Politika Mas Toto dan Mbak Wiwi, pengamat politik dari BRIN. Sehat selalu.